Saudara sekalian, itulah yang kita sebut tadi tentang orang yang sangat terkenal tadi. Ya. Misalnya Ibu Heni. Ya. Kita lihat sebentar Ibu Heni ini. Apa dikatakannya tentang keselamatan? Ya. Ini keselamatan. Hidup mengikut Kristus itu butuh perjuangan. Kenapa hidup dalam kebenaran butuh perjuangan? Karena tidak ada orang yang bisa 100% baik. Selama kita hidup di tubuh kita yang fana ini, kita harus terus berjuang untuk melawan keinginan daging. Itu benar. Itu benar. Dan memang Ibu Heni ini sangat cerdas menurut saya. Tapi Ibu Heni, kalau Ibu mau mengajar sekarang, belajar baik-baik. Supaya ibu tidak merusak orang. Karena itulah kita butuh juru selamat. Markus 10:18 jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kita tahu bahwa sekalipun orang tahu firman, mengerti kebenaran, tapi mereka tetap bisa jatuh dalam dosa. Kita juga. Kenapa? Kok bisa gitu? Saya sering bertanya, kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus juga memenuhi hatinya, bukankah harusnya hidupnya berubah? Sesaat berubah, mengalami kelahiran baru, tapi kemudian dalam perjalanan imannya, tidak sedikit orang percaya yang jatuh. Why? Saya belajar bahwa pengenalan akan Allah itu kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang bisa. Ini udah benar nih. Pengenalan akan Allah adalah kasih karunia. Betul banget. Ya, betul sekali. Tidak salah. Lalu di mana masalahnya? Ya. Setelah dia mengatakan kebenaran akan Allah. Nah, ini yang sedihnya adalah apa? Kemudian disinilah nanti kesalahan itu. Bisa menerima Yesus sebagai juru selamat kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Bapa di sorga. Tapi untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa, terus belajar mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu butuh perjuangan dan itu harus lahir dari Masih keputusan kelihatan? kita. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi apa yang dikatakan ini sangat benar. Tapi nanti lihat dia bilang kemudiannya. Jadi keselamatan anugerah, betul. Dia kutip Markus. Nah nanti lihat ini. Karena comot-comot tapi nggak ngerti konteksnya. Di situ masalah Ibu Heni. Mrs. Heni. Your problem is not that you are lack of smart. No. Your problem is you don't really understand how to interpret the scripture. Consult your husband, please. Tuhan adalah the God of free will. Tuhan bukanlah Tuhan yang memaksakan kita untuk. Tuhan tidak memaksa kita. Setuju sekali. Tapi apa nanti yang terjadi? Untuk mengikuti kemauannya, dia kasih tahu yang dia mau. Tapi pilihan kita untuk melakukannya. Mengapa banyak orang yang terus jatuh bangun dalam dosa yang sama, meskipun mereka sudah tahu kebenaran? Karena banyak orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat berkata begini, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan." Nanti yang membuat dia salah. Karena ada ayat seperti ini. Dia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Kalau begitu, keselamatan bukan hanya dengan iman.
tetapi dengan berbuat baik. Memang kalau membaca ayat-ayat seperti ini benar. Ibu benar. Tapi ibu salah. Nanti baca di Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua menyeleweng. You don't know the context. Roma 2 mengatakan seperti ini. Tekun berbuat baik. Tapi biar ibu tahu, tidak ada seorang pun yang baik. Itulah Roma 3. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kalau kita perhatikan ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan menganggap sepi kemurahan dan kesabaran dan kelapangan hati You are Tuhan. right. Bu Heni, betul. Tapi jangan membangun teologiamu dari sana bahwa keselamatan berbuat baik. You are mistaken. Baca Roma 3. Baca Roma 4. Roma 3 berkata soal apa? Universalitas dosa. Roma 3 bicara soal apa? All people are under the law, under the sin. No one is good that they will be able to do everything according to their wish, to their will. Roma 3 mengatakan apa? Ada perbudakan dosa. Roma 4 mengatakan apa? Tidak ada yang selamat karena perbuatan baik, karena sunat, karena semua liturgi. Roma 4 mengatakan no way to heaven. Roma 5 mengatakan apa? Hanya karena keselamatan, karena iman. Ibu Farmata, tolong baca Roma pasal 3, ayatnya yang ke-9 itu. Roma 3, ayatnya yang ke-9 atau ayatnya yang ke-10 ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat berapa itu? Ayat 10 itu, Pak. Ya, mulai dari situ. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan Itu darah. dia. Udah jelas itu. Jadi Roma 2, Bu Heni, tidak boleh kau jadikan main kutip-kutip, main comot-comot. Lepas dari Roma 3. Rasul Paulus tidak sedang mengatakan seorang manusia bisa berbuat baik dan karena itu selamat. Roma 3 berkata apa? The bondage of the will. Universalitas dosa. Dan perbudakan kemauan. I wish that you study theology. Come to Trinity, I will teach you. Free. Kalau kamu baca nanti pasal 4, ya, di situ jadi dikatakan itu. Roma pasal 4, ayatnya ke-1 sampai dengan 8. Tidak ada keselamatan karena perbuatan baik. Maka dikutip Roma 4 ayat 7. Coba tolong dibaca itu. Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu dia. Jadi seperti kata Ibu Heni tadi, memang keselamatan anugerah. Jadi jangan benturkan Roma 2 yang kamu asal comotologi itu. Roma 5 ayat 1. Coba baca. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Nah, oleh karena Ibu- Tuhan kita Yesus Ibu Kristus. Heni, baca itu. Nanti Bu Heni baca lagi Roma 6, ya. Baca lagi Roma 7. Makanya belajar teologi. Ask your husband, consult your husband. Kita dengar lanjutkan ya. Harusnya kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah diampuni, kita yang diberikan kesempatan untuk hidup yang baru, lahir baru, kita mengerjakan keselamatan kita. Saya percaya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. So there you are to challenge Calvin. Bu Heni, if you don't mind, please contact me. Ask your husband to contact me. I will teach you. Kita kutip lagi ya kalimatnya ini. Orang awam seperti ibu ini sok tahu. Itu namanya dalam, kalau di kampung kami, pamalo-malohon. Kamu lanjutkan aja pengharapan itu, yayasan pengharapanmu itu. Kamu bilang Joel Calvin salah. The best you can say, I'm different with Calvin. But don't never say bahwa Calvin itu salah. Saya percaya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. Bahwa setiap kita harus bersungguh-sungguh atas keputusan hati kita sendiri untuk menang atas setiap dosa. Bertobat, metanoia artinya berbalik 180 derajat, tidak melakukan dosa lagi. Metanoia, bertobat. But do you know, without the grace of God, you are not able to do that. Jangan asal mencomot ayat. You think that you know the truth. You know partially. Yes, I agree with you. And that is the reason why you become a false teacher. Be humble and listen to the video produced by Ezra Sorul, Mel Atok, and many others. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya bukan saya orang pertama mengkritisi ibu ini. Udah banyak video. Nanti kalian lihat aja. Tuliskan Heni Kristianus. Nanti muncul itu. Apa sebabnya orang jatuh bangun? Saya percaya kita butuh kasih karunia Allah, tapi keputusan kita, tekad yang bulat untuk menang benar, atas tapi dosa. kamu salah. Untuk kamu memutuskan pun kasih karunia juga. Hei, Bu Heni. Hati-hati kamu berteologi. Kamu bisa bertobat pun kasih karunia Allah. Kalau tidak ada kasih karunia Allah yang mendahului respon, you are enslaved by sin. Read John Stott. Read Karl Barth. Jangan sok tahu kamu, Ibu Heni. Harus lahir dari keinginan kita sendiri untuk hidup Kamu dalam belum tahu. kebenaran. Keinginanmu terikat. Baca buku Martin Luther, The Bondage of the Will. Unless you say, I don't need to read the book. Sok tahu ini orang. Sangat mengecewakan. Bicara hal-hal bombastis. Hanya karena modal comot-comot ayat. Berapa banyak orang kau sesatkan, Ibu Heni. Makanya udah, kamu kembali yayasan pengharapan. Jangan pengajaran. You are mistaken. Galatians chapter 3 can be applied to you. Hai jemaat Galatia yang bodoh. Hai Hani Kristianus yang bodoh. Sorry. Saya memang jadi emosi melihat kamu. Kesal melihat kamu. Belajar baik-baik. I don't know you personally. So my response to you based on your teaching. Ask, consult your husband. Talk to me. Bapak yang baik, nasihati istrimu ini. Bapak yang pendeta, bukan dia pendeta. Jangan biarkan dia berkhotbah. Itu
butuh perjuangan. Oleh karena itu, the real fight, perjuangan kita yang sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran. Untuk kamu bisa berjuang pun karunia Tuhan. Kenapa kau bisa berjuang? Kenapa kau bisa meninggalkan Sydney ke sini? Apa itu kehebatanmu? Tanya Rahmiati itu, dokter itu. Dia menciptakan lagu. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Itu. Supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya, jadi saya kira itulah satu contoh ya, yang sudah sangat jelas ya. Saya harap itu menolong kita untuk mengetahui bahaya-bahaya dari pengkhotbah. Nah, itu sebabnya nanti ya kita lihat ini ya. Inilah dia khotbah tadi. Lalu dia 3 jalan menuju surga. Ya, 3 jalan menuju surga. Tanggapan untuk pendeta. Sebenarnya bukan pendeta ya. Tolong diingat ini. Dia nggak pendeta. Dia orang awam. Mungkin suaminya pendeta. Ya jangan salah. 3 jalan menuju surga. Ini tanggapan dari Bapak Pendeta Mel Atok. Ya. Lalu ada lagi yang lain nanti. Ya. Tadi saya udah lihat itu. Mana lagi ya? Lagi. Ada tadi saya lihat itu. Banyak sekali tanggapan buat dia. Ya, saya sebentar cek lagi. Nah ini 3 jalan menuju surga. Dari orang lain lagi nih nampaknya ini. Siapa ini ya? 3 jalan menuju surga. Jadi memang heboh-heboh orang dibuatnya. Ya. 3 dari Ferdi Yohanes. Ferdi Yohanes. Ya. Lalu ini ada lagi nih. Oh ini Esra Soru. Ya, sekali selamat tetap selamat. Salah. Nah ini dia kalimatnya. Ibu Heni ini seorang raksasa teologi, tokoh reformasi, John Calvin. Tapi mulutnya dengan lantang berkata, John Calvin salah. Ini dia, siapa lagi ini? Calvin salah. Ya, Calvin salah tentang keselamatan. Ya. Dari siapa lagi? Jadi banyak yang menanggapi. Makanya Bapak siapa kamu? Suaminya Ibu Heni. Stop ini, Ibu Heni ini. Jangan biarkan mulutnya mengajar terus yang salah. Nah ini lagi nih. Jadi ditunjuk dia. Ditunjuk dari kanan, ditunjuk dari kiri. Ini dia. Udah marah kali ini. Lalu ada lagi di sini. Full video. Heni Kristianus. Yang dihapus. Nah kenapa dihapus ini? Keselamatan adalah. Itu dia. Memang you create the problem. Karena kamu berubah visi kamu. Nah ini ada lagi nih. Banyak banget ya. Keselamatan adalah anugerah. GPD Soka, Lembah Hijau. Jadi banyak heboh dibuatnya. Nah ini dia. Tadi itu 780 ribuan. Jadi memang subscribernya banyak Bapak Ibu. 780 ribuan. Lebih banyak dari Philip Mantova, lebih banyak daripada Gilbert Lumondo. Ya, baik. Kiranya tetap setia kepada panggilan.